Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di channel The Pico News, pusat informasi yang keren dan cool. Kali ini saya ingin membacakan berita yang akhir-akhir ini viral di televisi ataupun di media sosial, di berita website media mainstream begitu ya pemirsa, tentang artis yang kecelakaan di Surabaya. Tapi saya ingin fokus di sini mengenai feeling begitu pemirsa. Kenapa? Karena kadang-kadang memang kita itu ada feeling. Nah, kalau kita ada feeling, ini bukan tanpa sebab ya pemirsa. Mungkin ini adalah kalau orang Jawa bilang itu wangsit gitu pemirsa. Jadi nggak hanya tiba-tiba saya feeling begini, enggak. Ini mungkin semacam wangsit. Jadi ketika kita ada feeling, ya jangan main-main. Nah, karena itu adalah suatu pertanda. Nah, ternyata si Vanessa Angel ini, dia itu ada feeling gitu loh, untuk dia tuh nggak mau pergi ke Surabaya karena dia ada feeling. Tapi karena keadaannya mendesak, dia tidak memperdulikan feelingnya ini. Nah, akhirnya nasi sudah menjadi arang. Kalau nasi sudah menjadi bubur, ya masih enak. Masih bisa dijadikan bubur ayam. Dikasih ayam, jadi bubur ayam. Tapi kalau nasi sudah menjadi arang, ya nggak bisa lagi. Nah, jadi kita nggak bisa sembarangan tentang apa yang namanya feeling. Ya pemirsa, saya bacakan beritanya ya pemirsa. Dilansir oleh jatim.suara.com, takdir Vanessa Angel di Surabaya. Nah, takdir berarti ketetapan Tuhan. Ini misterius memang, dan pastinya tidak ada manusia yang bisa secara gampang menebak lika-likunya. Misalnya kapan rezeki dibagi, kapan juga datangnya mati. Wah, ini puitis juga beritanya ya pemirsa. Kemarin peristiwa tragis menggemparkan publik Jawa Timur, terutama orang Surabaya. Ini sepertinya bukan hanya Jawa Timur ini ya, Nusantara gempar ini karena artis Vanessa Angel ini pemirsa. Artis yang pernah menghebohkan Surabaya pada awal 2019 lalu itu kembali datang. Namun kali ini ceritanya berbeda. Vanessa Angel tewas dalam kecelakaan maut yang merenggut nyawa suaminya, Febri Ardiansyah. Pajero Sport yang ia tumpangi bersama suami dan anaknya itu oleng, lalu menghantam beton pembatas tol Jombang Mojokerto di kilometer 67,200. Ini kok kilometer 67 ini sepertinya salah berita ini ya pemirsa. Ini nggak lengkap ini. Ini mungkin pemirsa bisa coba saya cari ini di kilometer berapa ini kecelakaannya. Vanessa di kilometer berapa? 672,4. Ini 67,200. Ini salah, ini suara jatim.id nih. Pada Kamis siang kemarin, padahal menurut pengacaranya Milano, Vanessa sepertinya kapok ke Surabaya. Bila mengingat perjalanan takdir hidupnya pada 2019 lalu itu, namun tiba-tiba saja Vanessa menghubunginya dan berkabar akan ke Surabaya. Saya sudah ada firasat dari kemarin. Ini kata Milano.
Tiba-tiba saya dihubungi dan bilang mau ke Surabaya. Ada kerjaan. Setahu saya dia sudah bilang nggak akan lagi ke Surabaya. Kapok, ungkap Milano menegaskan. Namun lagi-lagi kemisteriusan takdir terjadi. Meskipun mengatakan tak akan ke Surabaya lagi, kenyataannya Vanessa memiliki partner bisnis pengusaha asal Surabaya. Ia misalnya bersama suami mengembangkan usaha perhiasan, fashion, kecantikan, dan lain-lain. Istri dari Tom Liwafa, salah satu pengusaha yang dijuluki Crazy Rich Surabaya, Sultannya Surabaya, bahkan menjadi salah satu partner salah satu usaha itu. Kebetulan acara beliau itu hubungannya dengan istri saya karena Vanessa Angel ada bisnis dengan beberapa pengusaha di Surabaya. Ada di jewelry, fashion, ada beberapa di Surabaya. Meskipun begitu, Tom mengaku tak paham hari Vanessa akan berada di Surabaya dan apa saja agenda mendiang selain mengurus bisnisnya. Kalau itu saya jujur tidak tahu persis, katanya. Jadi mendadak ini ternyata Vanessa ini ya pemirsa. Dan akhir dari takdir Vanessa pun dalam perjalanan ke Surabaya, sopirnya mengantuk versi polisi, sehingga kendaraan yang ditumpangnya oleng. Nah, dan kecelakaan tunggal di tol Jombang terjadi. Namun pada akhirnya Vanessa Angel tetap sampai ke Surabaya namun dalam kondisi sudah meninggal dunia sore kemarin. Otopsi singkat dilakukan sampai selepas maghrib, lalu jenazahnya kembali dipulangkan ke Jakarta. Sebenarnya dia sudah dekat ini dengan Surabaya ya pemirsa. Intinya ini sebenarnya mungkin karena terlalu ngebut ya pemirsa. Mbok yo alon-alon harusnya ini supirnya. Kalau supirnya ini alon-alon ya mungkin kalaupun celaka ya nggak sampai meninggal ya, lecet-lecet dikit lah gitu loh. Tapi karena terlalu kencang akhirnya ya parah kecelakaannya. Nah ini lagi-lagi nih kita nggak bahas itu. Kita nggak bahas tentang penyebab apakah mengantuk atau terlalu kencang dan lain-lain, karena ini bisa saja masih banyak kemungkinan ya penyebabnya pemirsa. Tapi di sini paling pentingnya adalah apa yang dinamakan feeling. Nah, ketika kita mempunyai feeling ya untuk tidak meneruskan sesuatu yang akan kita lakukan, ya jangan diteruskan, stop gitu, karena akan terbukti kalau itu terjadi dan kita tidak mau itu terjadi, ya kan? Kalau tidak terjadi ya memang tidak terbukti, tapi kalau sudah terjadi, nasi sudah menjadi arang. Kalau nasi sudah menjadi bubur, enak. Bisa dijadikan bubur ayam, dikasih ayam jadi bubur ayam. Kalau nasi sudah menjadi arang, waduh, nggak bisa dibikin apa-apa, cuman hanya bisa legowo. Nah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya pemirsa. Silahkan kalau pemirsa ada pendapat, silahkan komentar dan subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.